Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DBM, selamat datang di episode perdana podcast Bijak, bicara infrastruktur Jakarta di tahun 2025. Lewat podcast ini, kita akan berbincang seru seputar infrastruktur di Jakarta. Sebagai bentuk sinergi dari Dinas Bina Marga untuk memberikan pelayanan terbaik, kami menghadirkan laboratorium unit pengelola penyelidikan, pengujian, dan pengukuran Dinas Bina Marga yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Kafling 583. Nah, pada episode perdana tahun 2025 ini, kita akan mengundang narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya nih, Sobat DBM. Beliau adalah Bapak Bernhard Fernando Maraden Gultom, selaku Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Pak Bernhard, terima kasih banyak Pak sudah hadir pada podcast Bijak kali ini. Sama-sama, Mbak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai diri Bapak dan mungkin apa saja sih cakupan pekerjaan di unit ini? Saya masuk CPNS pada tahun 1998. Sejak tahun 2009, saya mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengujian di UPT Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran. Setelah itu, saya berpindah-pindah ke suku dinas dan bidang-bidang di Dinas Bina Marga. Setelah itu, saya pada tahun 2023 kembali ke UP4 Bina Marga sebagai Kepala Unit. Wah, keren sekali. Berarti udah lama juga ya Pak berkarir, mungkin kira-kira udah berapa tahun ya Pak? Saya masuk sejak 1998, berarti sekitar 24 tahun. Wow, keren sekali. Nah Pak, dari penjelasan sebelumnya Pak, apa saja sih Pak jenis pelayanan yang dilaksanakan di UP4 Bina Marga ini Pak? Baik, UP4 terdiri dari subbagian tata usaha, Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian, serta Satuan Pelaksana Pengukuran. Penyelidikan dan pengujian terdiri menjadi laboratorium campuran beraspal, laboratorium aspal, laboratorium mekanika tanah, dan laboratorium beton baja. Sedangkan penyelidikan lapangan menawarkan core drill, hammer test, dan UPV sebagai layanan kami yang terbaru. Sebagai informasi, UP4BM telah lama memiliki layanan pengukuran untuk perencanaan, pengukuran profil, witset, dan fail control. Wah, berarti untuk di pengujian kayak aspal, kelayakannya, kualitasnya itu berada di UP4 semua ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Lalu Pak, selama Bapak mengabdi nih Pak, selama ini, kira-kira inovasi apa saja sih Pak yang sudah berhasil Bapak lakukan? Boleh diberikan Pak contohnya? Inovasi yang saya pernah laksanakan selama di UP4BM ini, yang pertama adalah menambah jenis layanan kuat tarik besi dan UPV test. Layanan ini didukung oleh pengadaan alat Universal Testing Machine atau UTM dan Ultrasonic Pulse Velocity Test atau UPV di tahun anggaran 2024. UTM adalah alat untuk digunakan pengujian kuat tarik sampel baja beton untuk konstruksi pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan UPV digunakan untuk pengujian kuat tekan beton tanpa merusak konstruksi. Yang kedua, sejak tahun 2023 telah dikembangkan sistem pendaftaran secara online. Sistem ini disebut dengan nama SIANTI atau Sistem Pelayanan Teknis dan Informasi UP4 Bina Marga. Dengan sistem ini, pemohon pelayanan dapat melakukan pendaftaran kapan saja dan di mana saja. Pembayaran juga dapat dilakukan secara online karena SIANTI sudah terintegrasi dengan retribusi online sistem milik Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Dan juga pengiriman sampel dapat dilakukan menggunakan kurir secara online, sehingga
pemohon hanya datang untuk ambil laporan hasilnya saja. Kedepannya UP4BM akan dikembangkan penyampaian laporan secara online yang akan disampaikan langsung kepada pemohon layanan dan akan ditembuskan kepada PPK. Oh, berarti kalau dari penjelasan Bapak yang barusan itu tadi prosesnya adalah permohonan, lalu pembayaran retribusi, setelah itu pemohon akan mengambil ke sini hasilnya. Betul. Lalu baru nanti barangnya akan dikirim via online ya Pak. Laporannya, laporan hasilnya. Sangat mudah sekali ya sekarang ya Pak ya. Nah Pak, pada pelayan di atas, apakah ada standar nih Pak yang harus dipenuhi? Apa Pak itu kalau boleh tahu? Jadi UP4 ini sudah terakreditasi oleh 2 lembaga. Untuk keakuratan, UP4 terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sebagai info tambahan, pada tahun 2024, UP4BM telah melaksanakan reakreditasi dan penambahan ruang lingkup. Terdapat penambahan 6 ruang lingkup, sehingga menjadi 71 parameter yang saat ini telah terakreditasi. Sedangkan untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, UP4BM telah diakreditasi oleh KWI Audit. Walaupun sudah terakreditasi oleh 2 lembaga kredibel tersebut, tapi tarif retribusi UP4BM ini tergolong terjangkau dibandingkan dengan laboratorium konstruksi akreditasi lainnya. Sobat DBM bisa lihat tarif retribusi secara lengkap nanti di Perda nomor 1 tahun 2024. Berarti ini Pak, UP4BM ini sendiri menawarkan hasil terbaik dengan harga yang bersahabat untuk masyarakat ya Pak ya, sesuai betul dengan sekali, Mbak. Moto-moto pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sekali, Oke Pak. Betul. Sebelum kita sampai pada penghujung acara nih Pak, mungkin boleh disebutkan harapan Bapak untuk Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk UP4 sendiri. Harapan kami di UP4BM adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur kebinamargaan di DKI semakin berkualitas dengan menggunakan UP4 sebagai kepastian mutunya. Sedangkan untuk UP4 diharapkan berkembang menjadi laboratorium yang cepat, akurat, dan modern. Cepat dalam pelayanan, akurat dalam memberikan hasil, dan modern dalam menggunakan peralatan-peralatannya. Sobat DBM, mari gunakan layanan UP4 sebagai jaminan mutu hasil pelaksanaan konstruksi. Wah, keren banget ya Sobat DBM. Jakarta makin kece nih pastinya dengan adanya layanan UP4 Dinas Bina Marga. Terima kasih banyak Bapak Benhard untuk waktunya. Semoga informasi yang kita dapatkan ini dapat mengedukasi dan juga menginspirasi kita untuk mengetahui berbagai jenis bahan terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Jakarta. Nah, bagi Sobat DBM yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan UP4, kalian boleh mengunjungi website UP4 dan website Dinas Bina Marga, dan juga jangan lupa untuk follow dan ikuti terus media sosial kami. Sampai jumpa lagi pada podcast bijak edisi berikutnya Sobat DBM.